ini dalam fikih disebut dengan air yang murni sucinya. Murni sucinya disebut dengan tahur namanya. Tahur. Ya, tahur. Awas ya, istilah tahur yang dimaksudkan dalam konteks ini, dalam konteks berwudu terkait dengan air yang punya sifat tahur. Nanti tahur itu istilah yang banyak digunakan. Saat ada orang sakit, kan, terus disebutkan dengan tahuran, insya Allah. Tahur itu maksudnya apa? Mudah-mudahan dengan sakit ini bukan hanya disembuhkan oleh Allah, tapi juga menyucikan keadaan diri kita yang kena sakitnya atau tubuh secara umumnya. Karena kebanyakan orang sakit kalau beriman banyak beristighfar, banyak mendekat kepada Allah. Istighfar itu yang menyucikan jiwa. Sedangkan kesucian itu bagian dari taharah. Karena itu ada kalimat yang diungkapkan berupa doa, tahuran insyaallah. Selain syafaakallah, syifaan ajila misalnya, tahuran, insyaallah. Tahur. Ya, ini mengandung arti sesuatu yang suci. Ya. Tapi dalam pengertian jenis air, sifat airnya mutlak kemurniannya. Maka kalau dia masih murni itu kan bening ya, belum bercampur dengan apapun dan sebagainya, ya. Nah, ini maka dia punya sifat suci dan menyucikan. Suci dan menyucikan. Artinya pada zat airnya, materinya suci, disifati suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Suci menyucikan, singkatnya begitu. Ya. Ini tahur. Jelas ya, pelan-pelan. Makanya istilahnya nanti ada yang pertama adalah air yang suci menyucikan. Ikan tahirun mutahhir. Disingkat kemudian dengan nama tahur, air tahur atau mutlak sifat ke airnya, kemurniannya yang tidak berubah dari sifat airnya baik dari warnanya, baunya atau rasanya. Maka dia suci dan bisa digunakan untuk menyucikan, untuk bersuci. Baik bersuci yang sifatnya dalam konteks ibadah, ya, wudu, mandi misalnya, ya, ataupun juga menyuci perangkat-perangkat yang lainnya yang secara umum bisa digunakan. Ini bagian yang pertama. Nah, ini macam-macam nanti. Ada yang sifatnya ya, benar-benar alami pada umumnya. Misalnya air yang turun dari langit, itu kan hujan. Ya, air hujan. Kemudian apalagi? Air yang memancar dari bumi, misalnya kan mata air. Kalau kita teruskan nanti ada air sungai juga. Air sumur yang sudah terkumpul tapi tersekat ya dengan satu tata ruang tersendiri sehingga memiliki volume yang cukup. Ya, kemudian apa lagi? Ada air laut. Kemudian ada apa lagi? Nanti air yang dihasilkan dari es yang murni, misalnya ada ya semacam es yang sifatnya punya air mutlak, kemudian dari air mutlak dibekukan jadi es cair kembali, itu masuk juga ke sini sifatnya. Atau dari air proses nanti yang berasal dari salju pada mulanya kemudian mencair, gitu ya. Jadi kalau kita hitung ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang lebih ada 7.